Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 30 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Romo Johan CM dari Roma, Italia. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik masuk ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa kali kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan marah dengan apa yang kita saksikan di dalam gereja atau komunitas rohani kita? Kita datang ke tempat-tempat itu mencari kedamaian dan orang-orang kudus, tetapi yang kita temukan malah kemunafikan, perpecahan, intrik, dan orang-orang yang hidupnya jauh dari kata suci. Mungkin sebagian dari kita juga pernah bertanya dalam hati, jika ini yang namanya pengikut Kristus, lantas untuk apa aku berada di sini? Dan mengapa Tuhan membiarkan orang-orang fasik, orang-orang jahat, para penipu, atau orang yang hanya berpura-pura baik duduk satu bangku dengan saya di gereja ini? Kekecewaan demikian sangatlah wajar, dan Yesus tahu persis bahwa kita mengalami kekecewaan itu. Dan itulah sebabnya di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus tidak menggambarkan kerajaan surga di dunia ini sebagai sebuah kolam yang berisi ikan-ikan pilihan yang sudah disaring bersih. Tidak, sama sekali tidak. Yesus mengumpamakannya seperti sebuah pukat, jaring jala raksasa yang dilabuhkan ke tengah laut kehidupan yang bergelora. Pukat ini, jala ini menyapu dasar laut dan menarik segala jenis ikan tanpa pandang bulu. Ikan yang sehat, ikan yang busuk, sampah, rumput laut, semuanya terseret masuk ke dalam satu jaring yang sama. Dan inilah gambaran gereja dan komunitas kita saat ini. Sebuah tempat yang campur baur, inklusif dan berantakan. Pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan melakukan ini? Atau lebih tepat, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi?
Jawabannya ialah sebab kasih karena Tuhan itu begitu luas, sehingga pukatnya menarik siapapun masuk ke dalam tanpa menetapkan syarat kesempurnaan di pintu masuk. Namun justru disinilah letak ujian iman kita. Seringkali kita frustrasi karena kita ingin jala ini dibersihkan sekarang juga. Kita merasa gatal, ingin menyortir siapa yang layak disebut orang beriman dan siapa yang pantas disingkirkan. Tetapi sahabat Deliverance yang terkasih, sadarkah kita betapa melelahkannya hidup sebagai polisi rohani seperti ini? Dan di dalam Injil, Yesus pada dasarnya ingin membebaskan kita dari beban itu. Ia seakan-akan berpesan, sudah, jangan ambil alih tugas yang bukan milikmu. Menyortir ikan yang baik dan membuang yang busuk ke dalam perapian adalah tugas para malaikat di akhir zaman, bukan tugas manusia. Keadilan pasti ditegakkan, kemunafikan pasti akan dihakimi. Namun jadwal dan eksekusinya adalah privilege hakim ruh surgawi, bukan kita. Bayangkan saja ada seseorang yang baru saja mencoba kembali ke gereja setelah bertahun-tahun hidup dalam kecanduan, kejahatan, atau kegagalan rumah tangga. Ia duduk di barisan belakang, masih membawa luka dan bau masa lalunya. Namun jika kita bersikap sebagai hakim yang menyortir ikan sebelum waktunya, tatapan sinis dan bisik-bisik kita bisa mengusirnya pergi selamanya. Padahal jala anugerah Tuhan justru sedang berusaha membawanya pulang untuk dipulihkan. Bukankah tragedi terbesar dalam kehidupan beriman ialah ketika kita menyingkirkan orang yang sedang Tuhan selamatkan hanya karena menurut standar kita ia tampak busuk? Pertanyaan selanjutnya ialah, jika kita tidak dipanggil untuk menyortir, menghakimi, dan menyingkirkan orang lain, lantas apa panggilan kita di dunia yang campur baur ini? Yesus menjawabnya di ayat terakhir, jadilah seperti seorang tuan rumah yang bijak, yang mampu mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Apa artinya ini? Sahabat Deliverance yang terkasih, kita sering menghabiskan energi kita untuk melihat kekurangan orang lain. Dan mungkin hal itu kita lakukan karena menyenangkan, atau mungkin memberikan rasa lega bagi kita karena kita merasa bahwa ternyata masih ada orang yang lebih buruk dari kita. Namun, ketimbang kita menghabiskan energi kita hanya untuk mengamati keburukan orang lain di dalam pukat ini, Yesus mengajak kita menatap ke dalam diri kita sendiri. Apakah perbendaharaan batin kita masing-masing sudah cukup kaya? Ketika Anda terluka oleh kemunafikan sesama umat, apakah Anda membalasnya dengan kebencian dan gosip, yaitu harta lama yang usang? Atau justru meresponsnya dengan ketegasan yang penuh kasih dan pengampunan, harta baru dari Injil? Menjadi murid yang sejati berarti tidak kehilangan kedamaian di tengah kekacauan, karena murid yang sejati tahu persis siapa dirinya dan kepada siapa dia berlabuh. Sahabat Deliverance yang terkasih, hidup di dalam pukat kerajaan surga di dunia ini memang tidak selalu nyaman. Seringkali kita dipaksa berenang berdampingan dengan segala kelemahan manusiawi kita. Namun, kendati pun demikian, jangan pernah melompat keluar dari perahu keselamatan
hanya karena Anda kecewa melihat ikan lain yang menurut Anda tidak layak berada di sana. Fokuslah pada pertumbuhan rohani. Teruslah menjadi ikan yang hidup, sehat, dan berbuah. Bukalah hati selebar-lebarnya sembari menaruh kepercayaan yang penuh bahwa keadilan yang sejati berada dalam genggaman Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menyortir di akhir zaman. Tugas kita hari ini hanyalah mengasihi dan hidup dalam anugerah-Nya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.